Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di channel Usman Hanafi Siregar. Di video ini kita akan membahas tentang bagian seorang amil yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan atau mendistribusikan zakat. Berapakah bagian yang boleh dia ambil dari zakat itu? Apakah 1/8 atau ada ketentuan lain? Dalam hal ini kita ambil referensinya dari kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj karya Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbaini. Beliau ini salah satu ulama besar di mazhab As-Syafi'i. Jadi insyaallah setiap materi itu kita ambil referensinya dari kitab-kitab yang mu'tamad. Tidak asal ngomong, karena bicara agama ini harus berdasarkan referensi yang jelas. Oke, kita mulai, kita bacakan penjelasan beliau, yaitu Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbaini. Beliau berkata, wa ammal amilu, adapun amil, yaitu petugas yang diangkat oleh pemerintah, memiliki SK dia untuk mengumpulkan zakat dan membagikan zakat kepada mustahiknya. Wa ammal amilu, adapun amil, fayastahiqqu minaz zakati ujrata mithli ma amilahu, maka amil itu berhak untuk mendapatkan upah dari zakat itu. Besarnya adalah upah standar sesuai pekerjaannya. Upah standar sesuai pekerjaannya. Jadi tidak dipatok 1/8 dari yang terkumpul, tidak, tapi sesuai upah standar dari pekerjaannya, dari jerih payahnya, dari hasil keringatnya. Tidak ada patokan 1/8, tidak, tapi upahnya adalah sebesar upah standar dari pekerjaan dia. Terus walaysa lil imami ay yastajirahu bi aktsara min ujrati mithlihi, maka seorang imam atau pemerintah tidak boleh menyewa amil atau petugas zakat itu dengan upah lebih dari upah standar dari pekerjaannya. Tidak boleh. Misal kalau upah standar dari pekerjaannya itu 500.000, lalu digaji menjadi 700.000, itu tidak boleh. Kalau memang upah standar dari pekerjaan dia itu 500.000, maka imam atau pemerintah, dalam hal ini pemerintah, tidak boleh memberikan upah lebih dari standar upah pekerjaannya. Terus fa in zada 'alaiha batalatil ijaratu, apabila upah yang diberikan oleh pemerintah kepada si amil, petugas yang mengumpulkan zakat dan membagikannya, lebih dari upah standar. Misalnya tadi kita katakan 500.000 upah standar dari pekerjaan dia mengumpulkan zakat dan membagikannya, tiba-tiba dia digaji 1 juta, itu kan sudah lebih itu. Nah, lebihnya itu tidak sah, batal. Kenapa batal? Litasarrufihi bighairil maslahati, karena si imam atau pemerintah yang mematok gajinya itu tadi lebih dari upah standar, itu sudah melakukan tindakan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan maslahat umum. Karena ketentuannya seorang pemimpin itu ketika dia mau ngambil kebijakan itu harus berpatokan pada maslahat umum. Jadi kalau ini dilanggar, maka lebihnya itu dianggap tidak sah. Jadi si amil hanya boleh mengambil sesuai standar upah gajinya. Kita lanjutkan, wazaidu min sahmil amili yarji'u lil asnafi, dan kelebihan dari bagian upah amil itu dikembalikan kepada penerima zakat yang lain. Jadi kan penerima zakat itu, yang berhak menerima zakat itu kan ada 8 golongan.
seperti fakir, miskin. Jadi kalau bagian amil lebih, upah atau bagian amil itu lebih, maka dikembalikan kepada asnaf yang lain. Demikian penjelasan Al-Imam Asy-Syarbaini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj tentang berapa bagian atau berapa upah yang boleh diterima oleh seorang amil, yaitu sesuai upah standar pekerjaannya, bukan 1/8. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.